Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang begitu banyak. Nikmat tersebut sifatnya unaccountable, tidak bisa dihitung. Dan bapak dan ibu yang Allah rahmati, yang selalu bapak dan ibu ini tidak pernah bergeming dari tempat batas salat subuh berjamaah untuk mendengarkan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan sesuatu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di hadis riwayat Muslim nomor 2699 kepada kita tentunya yang masih hadir di salah satu Baitullah ini. Rasulullah bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan yang lainnya, maka apa? Bainahum ila nazlat animus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, sakinah, ketenangan. Yang kedua, wa qasyiyatuhumur rahmah, akan dinami rahmat yang hadir di kesempatan ini. Kemudian yang ketiga, wa afathumul malaikah, akan dikelilingi para malaikat. Malaikat tidak kasat mata, tapi insya Allah bersama kita. Kenapa? Sesuai dengan sabda Rasul yang di hadis riwayat ini. Yang terakhir adalah wazakarullah fiman indah, dan Allah akan menyebutkan mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Insya Allah 4 poin itu yang kita dapatkan. Dan kita berharap semoga masjid ini menjadi rumah besar bagi setiap kaum muslimin yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Dan bagi jamaah pecinta ilmu syar'i, setiap ilmu yang didapat dari momen-momen seperti ini, dari setiap baca subuh, bahkan setiap Senin hingga Jumat baca maghrib, bisa merubah hidup kita pelan-pelan agar kita semua dapat merasakan kedekatan kita kepada Allah Ta'ala yang bertambah dalam kehidupan kita. Dan tak lupa kita semua yang hadir ini semoga terhindar dari musibah besar. Bahkan Nabi pun berdoa, bahwa dan ibu yang menghormati, kalau Nabi saja berdoa, apalagi kita. Nah itu terluka dalam hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbi la yakhsha', dari hati yang tidak khusyuk. Ini penting loh, ibu-ibu. Terutama apa ketika kita sholat. Wa min nafsi la tasfa', dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min du'ai la yasma', dan dari doa yang tidak pernah didengar atau dikabulkan. Itu doa Rasulullah SAW. Tentunya kita harus ikutin, karena kita sami'na wa ata'na, kita dengar, kita ikutin, kita taati. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah akhir zaman kita, Nabi akhir zaman, seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang menjadi uswatun hasanah kita, menjadi contoh yang kita ikutin selama 63 tahun hidup bersama manusia seperti biasa selama 23 tahun
beliau menerima wahyu dari Allah Jalla wa'ala, dan selama 23 tahun pula beliau berdakwah kepada manusia yang tadinya hampir tergelincir dari kufratin min kufarin niran, yang neraka, wajadatin adu samawati wa'al, ke jannah, ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kultum ini masih berkorelasi, berhubungan, berkaitan dengan beberapa kali pertemuan sebelumnya yang telah disajikan oleh kami. Yaitu apa? Pertama, berkaitan dengan neraka. Yang kedua adalah teriakan penduduk neraka. Kenapa saya mengambil ini? Karena hal ini harus menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita terjerumus yang akhirnya ke neraka dan akhirnya berteriak-teriak di penduduk neraka, di mana penduduk neraka meminta dan memohon kepada Allah Ta'ala agar dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Saking beratnya siksa dan azab neraka. Nah, oleh karena itu perihal neraka kita sudah tahu. Jika mengikuti pertemuan ini, kita tahu apa neraka jahim. Ada dasarnya di surat 82 Al-Infitor ayat 15. Lalu kita tahu neraka jahanam di surat Al-Buruj surat 85 ayat 10. Kemudian neraka sakor di surat Al-Mudaththir surat 74, 42 dan 43. Salah satunya itu, lu kenapa mampir ke neraka sakor? Masalah fi sakor, kata orang itu, lam naku minal musholin, ada sholat. Kemudian yang keempat ada neraka sa'ir di surat 67 atau surat Al-Mulk ayat 5. Wa'adna lahum adzabis sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Tentang saya yang terakhir ini yang akan kita katakan adalah sekarang adalah neraka hawiyah. Jadi itu diambil dari surat Al-Qari'ah surat 101 ayat 11. Terakhirnya adalah narun hawiyah, yaitu api yang sangat panas. Dan kalau dilihat dari hawiyah, nama dan asalnya kata hawiyah itu dari bahasa Arab yang berarti apa? Jatuh dari tempat tertinggi ke tempat rendah. Artinya kalau jatuh dari tempat tertinggi ke tempat rendah, pasti secara logika itu pasti sakit. Nah, tingkatan neraka hawiyah disebut sebagai tingkatan neraka yang paling dasar atau paling bawah. Yang juga disebut sebagai keraknya neraka. Kalau orang Jawa bilang itu intip rokok. Rokok itu punya intip, kerak. Dan ini sesuai dengan penegasan Allah di surat 4 An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka. Maka salah satu yang kita hindari, jangan sampai jadi munafik. Kita berusaha untuknya. Kemudian, walan tajida lahum nasira, dan kamu sekali-sekali tidak akan mendapatkan seorang penolong bagi mereka siapa yang masuk ke dalam neraka. Dan orang munafik itu apa ciri-cirinya? Sesuai dengan surat 4 An-Nisa ayat 142 ada 4 ciri. Yang pertama adalah yukhadi'ullah. Orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah lebih pandai lagi menipunya. Kemudian apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, males. Makanya kadang-kadang ketika iqamah sudah diperdengarkan,
Masih aja orang masih nonton main video di pojok sana. Makanya saya lihatin aja. Usaha males. Dan apabila mereka beri untuk sholat, mereka beri dengan malas. Usaha. Kemudian yang ketiga, yuraun nas. Mereka bermaksud riak kepada manusia. Sholatnya bagus, infaknya nih, pokoknya riak. Kemudian yang keempat adalah wala yazkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali apa? Sedikit. Suruh istighfar, sedikit mau, sedikit yang dilakukan. Suruh sholat Nabi juga sedikit. Itulah ciri orang menafikan pada. Jamaah itu pecinta ilmu syar'i rahimakumullah. Bahwa dan dulu azab penduduk neraka itu sangat pedih dan beragam. Digambarkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai siksaan fisik dan mental yang tiada henti. Maka melihat para penduduk neraka yang meminta dan memohon kepada Allah Ta'ala akan dikeluarkan dari api neraka. Teriakan melolong-melolong. Kalau anjing itu kan melolong-melolong. Ini sama dengan orang-orang di dalam neraka. Dia minta kepada Allah untuk apa? Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarkan kami. Minta dikeluarkan karena kenapa? Gak sanggup. Yang paling rendah, ada satu hadis mengatakan, yang paling rendah sakitnya neraka itu ibarat kata kalau kakinya kena bara api yang mendidih kepalanya, otaknya mendidih. Seperti itu yang paling rendah. Kemudian ketika Allah tidak perbolehkan atau tidak penuhi, dia bicara, teriak-teriak kepada apa? Malaikat-malaikat. Seperti apa di dalam surat 43 ayat 77. Liyaqdi alaina rabbuk, biarlah Tuhanmu membunuh kami, hai malaikat-malaikat. Udah kesel, dan ada susah. Makanya jangan sampai kita harus berusaha untuk supaya terhindar dari neraka. Kemudian teriaknya yang lain adalah la yathuquna fiha barda wala syaraba di surat 78 surat An-Naml ayat 24. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka jahanam agar Allah Ta'ala meringankan azab mereka pada sehari saja. Padahal kita tahu bahwa di surat Al-Hajj itu satu hari bisa di akhir sama dengan 1000 tahun di dunia. Maksudnya apa? Agar bisa merasakan kesejukan dan dapat minuman di neraka. Namun Allah menegaskan di surat 78 tadi surat An-Naba, la yaktubuna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Mereka panas di dalamnya, tidak minum. Tapi apa yang didapat? Di surat di ayat selanjutnya di ayat 25. Illa hamim wa ghasaqo, selain air yang mendidih dan nanah. Kemudian apa yang didapat di ayat 26-nya? Jaza'u wa wifaqo, sebagai pembalasan yang setimpal karena mungkin di dunia mengikuti rekan-rekan setan sama orang cilik nakal, sama orang tuanya tak beres. Kemudian di ayat selanjutnya yang didapat adalah innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka tidak benar takut kepada hisab ketika di dunia, tidak percaya dengan hisab. Rasakan itu. Setelah mereka merasakan azab di neraka, mereka pun melihat penduduk surga. Jadi surga itu bisa kelihatan dari orang
yang di neraka. Penduduk surga yang penuh dengan akan kenikmatan. Segala sesuatu yang penduduk surga inginkan mereka dapatkan, seperti penegasan Allah, firman Allah di surat 43 surat Al-Zukhruf ayat 71. Yutafu alaihim bisihafin min zabin wa aqwab. Dihidarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan gelas-gelas dari emas pula. Wa fiha ma tasahihil anfus wa taladudul ayun, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata. Masya Allah, berbeda dengan mata. Semua bisa ada. Wa antum fiha khalidun, dan kamu kekal di dalamnya. Subhanallah, alhamdulillah. Kekal Bapak ketika kita di surga. Kemudian kalau tadi permintaan pertama para orang penghuni neraka setelah melihat di surga seperti itu, ada permintaan dan permohonan terakhir, karena ada 4 permohonan. Ada permintaan penduduk neraka kepada Allah Ta'ala. Yang terakhir ada di surat Al-A'raf surat 50. Dan penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga. Kita melihat dia menyeru, ngomong istilahnya, anfilu alaina minal ma', limpahkanlah kepada kami sedikit air. Si penduduk neraka ngomong pada penduduk surga, au mimma razaqakumullah, atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Kemudian penduduk neraka qalu, mereka penghuni surga menjawab, innallaha, sesungguhnya Allah, haramahuma 'alal kafirin, telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Tidak bisa mereka, diharamkan mereka baik air ataupun rezeki yang lain. Kesimpulannya apa? Untuk pada pagi ini. Pagi ini Bapak dan Ibu yang menghormati, tanggal 21 Safar 1456 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Agustus. Pasanglah pengetahuan kita tentang neraka bertambah lagi. Yaitu setelah kita tahu ada neraka jahim, ada neraka jahanam, ada neraka sakor, neraka sa'ir, maka tambahan info ini ada neraka hawiyah. Selain itu kita juga sudah tahu bahwa kelak di antara penduduk neraka akan memohon-mohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk apa bisa dikeluarkan dari neraka. Dan jamaah salat zuhur rahimahullah, hal ini menjadi bahan renungan bagi kita agar kita jangan sampai masuk ke dalam neraka walaupun 1 hari saja. Ketahuilah saudaraku, 1 hari di dalam neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu ada di surat Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma tu'adun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu ada seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Mengingatnya apa? Betapa sedih, betapa pedih dan menderitanya para penduduk neraka. Demikian hal yang Allah ceritakan tentang mereka di dalam Al-Quran dari beberapa banyak ayat. Sekarang Bapak tergantung, ibu-ibu tergantung kita. Apakah, terutama apa yang tadi, apakah kutub ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita? Tentu harus bisa dan usahakan. Oleh karena itu Allah ingatkan di surat Al-Baqarah 1 ayat 168, wala tatabi'u khutuwas syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin, dan janganlah kamu termasuk orang yang mengaku-ngaku
bermanfaat atau dari hamba itu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.